pada nomor absen saya 17. Di video ini saya akan berbicara mengenai hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk di materi hakikat ilmu kimia, lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Kimia juga mempelajari mengenai pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut pada tingkat makroskopik. Setelah mengetahui pengertian kimia, kita juga harus mengetahui langkah-langkah metode ilmiah. Ada 8 langkah metode ilmiah, yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Menentukan hipotesis, 3. Menetapkan variabel penelitian, 4. Menetapkan prosedur kerja, 5. Mengumpulkan data, 6. Mengolah dan menganalisis data, yang ketujuh membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Yang kita pelajari selanjutnya adalah hakikat kimia. Hakikat kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi dan perubahan letak susunan. Ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud semua. Yang kita pelajari setelah hakikat ilmu kimia adalah manfaat mempelajari ilmu kimia. Manfaat mempelajari ilmu kimia adalah A. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. B. Kita mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Yang C. Membantu kita dalam rangka pembentukan sifat. Yang keempat adalah cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis, yaitu A. Kimia analistik, B. Biokimia, yang C. Kimia anorganik, D. Kimia organik, yang E. Kimia fisik, yang F. Kimia teori, dan yang terakhir adalah kimia nuklir. Yang kelima kita pelajari adalah peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peran kimia dalam bidang kesehatan. Bahan kimia yang sering digunakan dalam bidang kesehatan adalah obat-obatan. Obat-obatan dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Hal ini dapat kita pelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi. Yang kedua, peran kimia dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, ilmu kimia sangat diperlukan. Biasanya kita menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi pada tanaman. Kita juga menggunakan pestisida untuk menanggulangi hama dan penyakit tanaman. Jadi, dalam bidang pertanian, pupuk dan pestisida adalah contoh produk kimia. Yang ketiga, peran kimia dalam bidang industri. Di bidang industri, ilmu kimia juga seringkali dibutuhkan. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Kalian juga harus tahu bahwa kain sintesis juga merupakan hasil penerapan ilmu kimia. Yang keempat, peran kimia dalam bidang geologi. Proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan kimia, seperti proses pencernaan makanan, pernafasan, metabolisme, dan fotosintesis. Itu semua merupakan proses kimia yang dipelajari dalam bidang geologi. Untuk mempelajari itu, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa. Yang kelima, peran kimia dalam bidang arkeologi. Ilmu arkeologi identik dengan penelitian fosil-fosil. Contohnya, pada para arkeolog memanfaatkan teknologi kimia yang bernama radioskopik karbon 14 untuk mencari tahu usia fosil tersebut. Yang keenam adalah peran kimia dalam bidang hukum. Apakah bidang hukum ada kaitannya dengan ilmu kimia? Mungkin itu yang kamu pertanyakan. Secara tidak langsung, bidang hukum memang tidak ada kaitannya dengan ilmu kimia. Tetapi
manfaat ilmu kimia dalam bidang hukum inilah yang dapat dirasakan ketika dilakukannya pemeriksaan peralatan bukti kriminalitas. Bagian tubuh tersangka dapat diperiksa dengan memeriksa struktur DNA-nya, karena struktur DNA setiap orang berbeda-beda, dan tentu pemeriksaan ini melibatkan ilmu kimia. Yang ketujuh adalah peran kimia dalam bidang geologi. Kimia juga berperan penting dalam bidang geologi. Dalam bidang geologi, ilmu kimia diperlukan dalam penelitian jenis dan komposisi materi, batuan, dan mineral, sehingga diketahui struktur batuan dan mineral yang ada.